Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KU 1202 Pengantar Rekayasa dan Desain. Kali ini kita masih dalam pembahasan yang sama, yaitu elemen dari analisis rekayasa, dan kita akan berbicara tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Dan hal ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi teman-teman yang akan bergerak pada bidang rekayasa. Selamat belajar. Nah, secara pengertian, hak atas kekayaan intelektual merupakan sebuah kategori kepemilikan yang berkaitan dengan barang intangible yang berasal dari intelektual manusia. Di sini dikatakan adalah kepemilikan, berarti semua hal yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual ini merupakan milik dari seseorang gitu ya. Dan karena berupa kekayaan intelektual, maka kita bisa dikatakan bahwa barang tersebut kebanyakan adalah barang-barang intangible atau barang-barang yang tidak berwujud. Nah, makanya banyak dari hak kekayaan intelektual ini berupa hanya dokumen saja. Dan inilah yang kita perlukan bagi seorang engineer ketika kita memiliki ide-ide yang baik, ketika kita memiliki ide-ide yang inovatif, maka sebelum kita buat, kita bisa pertahankan menggunakan hak kekayaan intelektual ini. Agar apa? Agar tidak dicontek oleh orang lain. Lanjut. Untuk hak kekayaan intelektual di Indonesia, maka kita berpartner dengan yang namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, silahkan datang ke kantornya ataupun bisa menggunakan website yang ada di dalam di gip.go.id. Jadi silahkan datang ke sana. Di Indonesia ada beberapa hak kekayaan intelektual yang diakui oleh Indonesia. Nah, tentunya setiap negara memiliki hak kekayaan intelektual yang berbeda-beda, sehingga teman-teman bisa melihat bahwa setiap negara akan mengimplementasikan dengan cara yang berbeda pula. Contoh kasus adalah ketika teman-teman melihat di Amerika, di mana ketika kita akan melakukan reverse engineering dari sebuah alat saja tidak diperbolehkan. Namun, kalau teman-teman melihat ada di misalnya China ataupun misalnya di negara-negara lain yang memperbolehkan hal tersebut, maka tidak terjadi masalah karena sangat berkaitan dengan implementasi pada suatu negara itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri kita memiliki trademark. Trademark ini adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita berkata trademark, berarti kita berbicara tentang logo. Teman-teman bisa lihat di sini logo Google, Nike, McDonald misalnya, maka teman-teman di sini bisa lihat ya itu sudah ada trademarknya. Kita nggak bisa menggunakan hal yang sama atau mendekati karena memang sudah terstandar bahwa itu milik mereka. Selanjutnya adalah paten. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Nah, paten ini sebagai contoh saya perlihatkan di sini adalah paten untuk jarum yang teman-teman gunakan untuk menyulam gitu ya, tapi tidak diharuskan untuk membalikan jarumnya karena jarumnya ini ada dua sisi dan ini bisa dipatenkan. Selanjutnya adalah copyright. Copyright ini adalah hak cipta, merupakan salah satu dari bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Di copyright ini teman-teman bisa melihat adanya buku, program komputer, pamflet, layout, dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan copyright. Sehingga kalau nanti teman-teman punya misalnya lagu yang teman-teman buat sendiri, jangan salah, jangan gunakan paten gitu ya, jangan gunakan trademark, tapi gunakanlah copyright. Selanjutnya adalah industrial design. Definisinya adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya berbentuk 3 dimensi dan atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Nah, ini adalah yang contoh saya berikan merupakan all-in-one miliknya si Mac gitu ya. Jadi komputer Mac ini ada patennya, bukan paten, ada industrial design-nya bahwa bentuknya seperti itu miliknya si Apple. Orang lain tidak bisa menggunakan tanpa persetujuan dari Apple itu sendiri. Selanjutnya adalah trade secret.
Trade secret ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contoh paling terkenal adalah KFC. KFC ini katanya memiliki 11 herb yang digunakan untuk membuat ayamnya bisa senikmat itu gitu katanya. Dan ke-11 herb ini dirahasiakan dalam bentuk trade secret. Ada lagi contoh yang terkenal adalah Coca-Cola, di mana komposisi dari si Coca-Cola ini dirahasiakan menggunakan trade secret itu sendiri. Selanjutnya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Nah, contoh yang paling gampang adalah misalnya teman-teman berbicara tentang dodol Garut gitu ya. Maka teman-teman udah bisa bilang bahwa oh ya kalau ada dodol ya pasti Garut. Nah, ini yang menjadikan sebuah trademark, bukan trademark ya, sebuah hak kekayaan intelektual pada sebuah dodol itu sendiri. Nah, begitu juga misalnya teman-teman lihat di sebelah kanan ada gudeg gitu ya. Gudeg ini sangat kental dengan yang namanya Jogja. Maka teman-teman harus bisa tahu bahwa ya nggak bisa ada namanya gudeg yang lain selain gudeg Jogja jika komposisinya seperti ini gitu. Dan inilah yang diakui oleh Indonesia. Nah, ini merupakan hal yang teman-teman harus perhatikan terkait hak kekayaan intelektual. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa yang diperjuangkan di Indonesia, namun mungkin agak berbeda di luar negeri sana. Jika teman-teman nanti ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan masuk ke dalam website milik Kemenkumham, dan nanti teman-teman bisa melihat lebih detail terkait hal tersebut. Nah, tentu saja bahwa hak kekayaan intelektual ini kadang-kadang bisa menjadi suatu perdebatan di engineer gitu ya, bagi orang-orang engineer. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual itu memang diperlukan, tapi ada orang-orang yang mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual ini bentuk monopoli. Dan ini yang perlu teman-teman nanti mencoba untuk perhatikan gitu ya, mana yang menurut teman-teman lebih baik. Nah, sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.